Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya kita akan bertemu dengan pembahasan Al-Futuhat fi Ifriqiyah. Jadi penaklukan-penaklukan yang terjadi di daerah Afrika. Yang dimaksud Afrika di sini adalah Afrika Utara. Afrika Utara berisi Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Pertama kita akan masuk pada pembahasan Fathu Misra, pembahasan tentang penaklukan kota Mesir. Penaklukan Mesir. Setelah Romawi banyak ditaklukkan oleh umat Islam, maka Sayyidina Amr bin Al-As minta kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk terus mengekspansi wilayah, terus untuk melebarkan wilayah. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab tidak memberikan izin dengan alasan beliau khawatir dengan keadaan umat Islam. Sebab ketika umat Islam telah berhasil menaklukkan suatu daerah, maka umat Islam harus berada di tempat itu, disisakan untuk menjadi penerus di tempat itu, dan sisa yang lebih banyak akan melanjutkan untuk penaklukan-penaklukan yang selanjutnya. Maka beliau khawatir Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir dengan keadaan umat Islam. Tapi dengan desakan terus demi desakan, beliau Sayyidina Amr bin Al-As terus paksa dengan baik, paksa dengan santun Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luluh dan mengabulkan keinginan dari Amr bin As untuk menaklukkan kota Mesir. Penaklukan Mesir. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab memberikan izin, maka Sayyidina Amr bin As membentuk 4.000 pasukan. 4.000 pasukan diberangkatkan menuju kota Mesir. Dan juga ditambah pasukan bantuan dari Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, yakni hawari Rasulullah, termasuk pelindung, penjaga, pengawal dari Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 8.000 pasukan berkumpul menuju kota Mesir. Mesir di sini masih berbentuk Mesir kuno, tapi pemimpinnya yang bernama Muqawqis adalah pemimpin otonom dari daerah Romawi, yang notabene raja mereka adalah Raja Heraklius. Setelah 8.000 pasukan berkumpul, maka 8.000 pasukan berkumpul di Fi Babi Misra, di gerbang Mesir. Di sana mereka ditemui oleh Katolikos ditemui oleh Katolikos Mesir. Katolikos ini adalah ketua para uskup Katolik yang bernama Abu Maryam, menemui dua pasukan, 8.000 pasukan ini, juga ditemani Abu Maryam sebagai Jathulik, sebagai ketua uskup, ditemani oleh Abu Miryam. Abu Miryam adalah semacam menteri dalam keagamaan. Abu Miryam yang keduanya diutus oleh Raja Muqawqis sebagai pemimpin di daerah Alexandria, di daerah Iskandariyah, tempat lahir dari Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Jadi keduanya bertemu ketika falamma tasafu qalah Amr bin Al-As. Ketika kedua pasukan telah berbaris rapi di Babi Misra, di gerbang Mesir, maka Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, la tu'ajjiluna hatta nu'dhira ilaikum wa tarawna ra'yakum ba'du. Jangan terburu-buru untuk menyerang. Bahasa dari Sayyidina Amr bin Al-As. Jangan terburu-buru menyerang hingga kami menyampaikan alasan kami, dan Anda dan kalian bisa mempertimbangkan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Seperti biasa, umat Islam memberikan 3 pilihan, yakni masuk Islam, jizyah, atau perang. Fakafau wa kharaja ilaih. Tapi keduanya menolak. Fada'ahuma ilal Islam. Diajak untuk masuk Islam, ataukah berperang, ataukah bayar jizyah. Dan Sayyidina Amr bin As juga menyampaikan wasiat atau hadis dari Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahuma bi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala fa inna Rasulullah awsana bil qibtiyyin khaira. Jadi
beliau menyampaikan bahasa Rasulullah bahwasanya Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, kepada seluruh anggota umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang Qibti, orang-orang Qibti. Maka dari itu ada salah satu budak yang dijadikan istri oleh Rasulullah, yakni Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah adalah budak yang dikirimkan oleh Raja Muqawqis, Maliku Iskandaria. Jadi Maryah Al-Qibtiyah, Maryatul Qibtiyah yang kita kenal itu berdarah Mesir asli. Berdarah Mesir, dikirimkan sebagai hadiah karena Rasulullah mengirimkan surat kepada Malikul Iskandaria, Muqawqis, Raja Muqawqis, untuk masuk Islam. Beliau tidak masuk Islam, tapi beliau senang kepada cara Muhammad menyampaikan ajarannya. Akhirnya beliau diberikan hadiah oleh Raja Muqawqis. Salah satu hadiahnya adalah Maryah Al-Qibtiyah, dan kelak Rasulullah juga punya keturunan dari Siti Maryatul Qibtiyah. Keduanya, Abu Maryam dan Abu Miryam, minta ditangguhkan, tambahkan kami 1 hari, jangan 3 hari. Sebab Amr bin As, Amr bin As radhiyallahu anhu berikan waktu 3 hari, Anda ambil keputusan, jangan 3 hari. Bahasa zidna, tambahi. Akhirnya Sayyidina Amr bin As memberikan tambahan 1 hari, 4 hari untuk mempertimbangkan ajakan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ilal Muqawqis wali Misra min tarfi Rum wa indahu artabun ahadu qawadir Rum fa abal artabun illal qital thumma iltahamal qital 4 ayyam. Jadi keduanya datang kepada Raja Muqawqis di daerah Alexandria, di daerah Iskandaria. Dan ketika itu Raja Muqawqis bersama dengan Artabun. Artabun adalah min ahad qawadir Rum, termasuk panglima, termasuk kesatria dari orang Romawi. Semuanya minta, semuanya bersanggup untuk masuk Islam atau bayar jizyah. Hanya Artabun yang tidak mau, harus perang. Tidak ada yang mau, fa'abal Artabun illal qital. Pokoknya perang, bahasa dari Artabun. Si Artabun pun ngebet untuk minta perang dengan umat Islam. Terjadilah perang, thummal tahamal qital 4 ayyam. Terjadilah perang yang berkecamuk dalam waktu 4 hari. Fil yaumir rabi, pada hari keempat, asyara Artabun alaihim bi ayyabitul muslimin faqala al mala'u minhum ma turid ila qitali qaumin hazamu Kisra wa Qaisar wa ghalabuhum ala biladihim. Lalu pada hari keempat, Artabun, si peminta perang, itu minta kepada para pasukan Mesir untuk bergerilya, untuk menyerang pasukan umat Islam pada malam hari. Di tengah-tengah malam, ketika mereka sangka, yang mereka duga orang-orang Islam, orang-orang Madinah pasti akan tertidur lelap untuk beristirahat, kita serang pada malam hari, sebab pada waktu itu mereka lengah. Apa yang dikatakan oleh masyarakat Mesir ketika itu? Maturi di Artabun, apa keharabaan? Apa yang kau inginkan Artabun? Kau ingin berperang dengan pasukan yang telah mengalahkan Kisra Persia dan kaisar-kaisar Romawi, dan pasukan itu telah mengalahkan mereka kedua. Babilonia ataupun Romawi dan Persia telah ditaklukkan oleh keduanya. Apa maumu? Akhirnya tetap didesak, Artabun tetap mendesak untuk menyerang pasukan Islam pada malam hari, bergerilya, tapi di luar dugaan. Meskipun mereka berangkat di tengah-tengah malam yang sunyi dan gelap gulita, umat Islam sedikit pun tak ada yang istirahat. Mereka semua bermunajat kepada Allah, mereka semua bertahajud kepada Allah. Akhirnya ketika serangan itu mendadak, mereka tidak kelabakan, umat Islam tidak kelabakan. Umat Islam dengan siap sholat tahajud, sholat sunnah kepada Allah, minta apa yang mereka inginkan agar Allah mengabulkan, dan pedang di sisi mereka. Jadi ketika ada serangan mendadak, umat Islam tidak kelabakan, umat Islam tidak merasa tertekan. Akhirnya terjadilah perang pada malam hari itu, dan si Artabun, si orang pengebut perang dari rakyat Mesir, terbunuh pada malam hari itu juga. Dan Mesir pun takluk di tangan umat Islam Madinah, para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada tahun 20 Hijriah. Selanjutnya, setelah penaklukan, setelah kota Mesir ditaklukkan, maka umat Islam setelah disisakan beberapa pasukan di daerah Mesir untuk menjadi penerus para sahabat Rasulullah, akhirnya pasukan terus merengsek maju menuju daerah Ainus Syam. Ainus Syam kalau sekarang adalah daerah Heliopolis. Daerah Heliopolis, mereka
menyerang maju, dan di sini sebagai panglima pemimpin tertinggi umat Islam di sini adalah Zubair bin Awam, hawari Rasulullah Muhammad SAW, yang punya julukan hawari. Bahasa Rasulullah, innalikulli nabiyyin hawariyun wa hawari az-Zubair. Semua nabi punya pelindung, punya pengawal, dan pengawalku dan pelindungku adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu an, yang notabene adalah abah dari Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang lahir di Madinah setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Sesampainya Az-Zubair bin Awam menuju kota Heliopolis, di sana Zubair bin Awam menggempur di balik di gerbang selanjutnya, di gerbang di sampingnya yang dijaga oleh Sayyidina Amr bin Al-As dan pasukan Heliopolis, pasukan Ain Syam, orang-orang Heliopolis, masyarakat Ain Syam pergi menuju Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu untuk minta damai, sedangkan Zubair bin Awam menyerang dengan cara unwatan. Kisah ini hampir sama dengan kisah Fathu Dimishq kemarin, penaklukan kota Damaskus yang ditaklukkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid di gerbang barat, dan masyarakat Damaskus lari menuju gerbang timur untuk minta damai kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Selesailah penaklukan Heliopolis. Setelah Heliopolis selesai, Mesir selesai, Heliopolis selesai, maka semua masyarakat, pasukan Islam berangkat menuju kota Alexandria, menuju kota Iskandariah, tempat istana bagi Raja Muqawqis, yang notabene adalah pemimpin dari daerah otonom Romawi. Berangkat menuju ke sana, dan Raja Muqawqis tidak mempersulit umat Islam. Raja Muqawqis langsung, kami bayar jizyah saja, kami bayar upeti saja, langsung diterima. Lalu setelah membayar jizyah, setelah daerah Alexandria ditaklukkan oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an, maka Sayyidina Amr bin As membangun wa massara Amr bin Al-As Madinatul Fustat. Jadi di sana beliau membangun sebuah kota yang bernama kota Fustat, dan di kota Fustat inilah beliau membangun sebuah masjid, dan masjid itu dinamakan Masjid Amr bin As, dan Masjid Amr bin As itu tetap berdiri sekarang di daerah Alexandria. 3 poin untuk malam ini, 3 poin untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kejadian-kejadian aneh dalam masa penaklukan Mesir, ataupun dalam masa Mesir menjadi sebuah wilayah otonom Islam. Di dalamnya kita akan menemukan dengan pengantin Sungai Nil. Setelah ini kita akan bertemu dengan pembahasan pengantin Sungai Nil, di mana Sungai Nil dalam tiap bulan bu'unah harus menyerahkan perawan, harus menyerahkan gadis untuk dikawinkan dengan Sungai Nil, untuk ditumbalkan tau'an au karhan, dengan suka atau paksa. Gadis itu akan diminta dari orang tuanya dengan suka atau paksa, dan gadis itu akan diceburkan ke Sungai Nil untuk menjadi pengantin Sungai Nil. Dan Amr bin As dengan barokah Sayyidina Umar bin Khattab akan menyelesaikan masalah ini, dan akan menyelesaikan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran kita ini. Kita tunggu di edisi selanjutnya. Baik, semoga bermanfaat, semoga barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.